Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 141 Kesempatan yang lebih dekat. Segera, semua murid yang masih mencari sosok Ye Chen di gunung di belakang gerbang dalam, menerima transmisi suara Qiyang, dan bergegas menuju tenggara satu demi satu. Di dalam gua, Ye Chen telah memadamkan api yang sebenarnya, dan setelah menyeka keringat panasnya, dia mengeluarkan jimat pengumpul roh. Menurut pengenalan metode branding dongeng ajaib, dia perlu mencap roh mengumpulkan jimat ke dalam tubuh Zixuan. Segera, dia meneteskan setetes darah ke jimat pengumpul roh, lalu menjatuhkan tetes darah kedua ke perut bagian bawah Zixuan. Meleleh. Mengikuti omelan lembutnya, jimat pengumpul roh ditempelkan di perut bagian bawah Zixuan. Segera, jimat pengumpul roh dan tubuh Zixuan bersinar, dan jimat pengumpul roh perlahan meleleh ke perut bagian bawah Zixuan. Proses ini sangat lambat dan membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Panggilan. Menghembuskan napas busuk, Ye Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat Xuanling lagi. Sama seperti jimat Xuanling, dua tetes darah masing-masing bergabung ke dalam tubuh jimat Xuanling dan Zixuan. Setelah melakukan ini, Ye Chen menempelkan jimat Xuanling di tubuh Zixuan. Gabungkan jimat Xuanling, dan peningkatanmu benar-benar selesai. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen menunjukkan senyum puas. Kerja keras yang begitu lama dan harga yang mahal akan terbayar. Selama periode ini, Ye Chen mengamati tubuh Zixuan lebih dari sekali. Memang, tubuh Zixuan cukup keras setelah memasukkan bahan berharga, dan dengan bantuan api asli untuk meredam tubuhnya, tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada boneka bayangan angin. Setelah bergabung menjadi jimat pengumpul roh, tubuh Zixuan tampaknya memiliki sedikit vitalitas, dan kekuatan tidak aktif di tubuhnya. Setelah membayar harga setinggi itu, kamu tidak bisa mengecewakanku. Sambil tersenyum, Ye Chen terus mengintegrasikan jimat roh misterius ke dalam tubuh Zixuan. Kamu Chen. Tiba-tiba, panggilan Xie Yun datang dari luar gua, dan nadanya sedikit tergesa-gesa. Tidak baik, aku merasakan beberapa napas yang tidak lemah datang ke sini, dan, ke segala arah, ada. Mungkinkah mereka menemukan kita? Xiong Er berkata ragu-ragu. 80% ya. Wajah Huo Teng sangat jelek. Di dalam gua, alis Ye Chen tiba-tiba juga berkerut, tanpa mereka mengatakan apa-apa, dia juga merasakan nafas muncul dari segala arah, dan kecepatannya sangat cepat, jelas datang ke arah mereka. Pertempuran besar seperti itu, tindakan terpadu seperti itu, pasti menemukan tempat persembunyian kita. Ye Chen mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hati. Boneka Zixuan ditingkatkan ke titik kritis, tetapi kebetulan ditemukan saat ini. Berapa lama yang kamu butuhkan? Xiong Er bertanya. 5 menit, ini batasnya. Ye Chen memberikan waktu minimum. Omong kosong, kita tidak tahan bahkan semenit pun. Xie Yun memarahi, Qi Yang dan Yang Bin adalah dua murid sejati, dan ada lebih dari 100 murid dalam. Jika kita menggunakan serangkaian gerakan besar, kita akan kacau. Dia. Sialan, jika kamu tidak tahan, kamu harus tahan. Kemarahan Huo Teng menjadi keras, dan dia mengeluarkan sepasang palu godamnya di tempat, seolah-olah dia akan bermain untuk hidupnya. Bersenandung. Begitu Huo Teng menyelesaikan kata-katanya, cahaya perak melintas di langit. Melihat dengan hati-hati, itu adalah alat spiritual kelahiran Qiyang, pagoda perak. Kecemerlangannya masih menyilaukan, dan ukurannya menjadi lebih dari 3 kaki, menekan ke bawah pada Ling Tian. Sialan. Xie Yun mengutuk secara diam-diam, dan senjata roh kelahiran dikorbankan seketika. Paong! Untuk pertama kalinya Yiru, pedang roh Xie Yun bertabrakan dengan pagoda, dan terlempar di tempat, bahkan Xie Yun sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Dengusan dingin terdengar, dan Qi yang tiba lebih dulu. Setelah dia, ada sosok yang berkedip dari segala arah, total 70 atau 80 orang, semuanya kuat dan penuh dengan alam yang sejati, dan Kong Chao dan Jiang Yang, yang dikubur hidup-hidup oleh Ye Chen dan yang lainnya sebelumnya, juga merangkak keluar dari kubur. Ini semacam peringatan. Huo Teng melangkah maju, meraung keras.
Kamu juga pantas mendapatkannya. Kong Chao berteriak keras, mengangkat kakinya dan bergegas maju. Dia dikubur hidup-hidup oleh Huo Teng dan yang lainnya sebelumnya. Marah, dia membuat gerakan besar, segel besar bersiul, mendekati Huo Teng. Huo Teng tidak takut, dia mengayunkan palu godamnya dan melangkah maju. Dia dan Kong Chao adalah musuh yang mematikan. Karena Kong Chao dia kalah dalam kompetisi sekte luar. Sekarang dia bertemu Kong Chao lagi, darahnya sudah mendidih. Untuk membakar, ledakan, gemuruh. Keduanya bertarung bersama dalam sekejap, dan Huo Teng, yang belum menginjakkan kaki di alam matahari sejati, ditekan dengan kuat. Xie Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Jiang Yang, yang juga merupakan musuh yang mematikan, bergegas menuju Xie Yun. Pria gendut, mari kita lihat kemana kamu pergi hari ini. Yang Wei keluar dan melawan Xiong Er. Qi yang langsung mengabaikan 3 pertempuran, dia melihat langsung ke gua, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen meneteskan keringat di dalam gua melalui rumput liar. Ye Chen, berapa lama kamu akan bersembunyi? Mungkinkah kamu tidak keluar sampai semua saudara baikmu dipukuli sampai mati? Qi yang mencibir, saya katakan sebelumnya, jika Anda memprovokasi keluarga Qi saya, Anda akan mati dengan mengenaskan. Saat dia berbicara, Qi yang menunjuk dengan 1 jari, menembakkan 1 jari, dan menembakkannya ke dalam gua. Melihat jari menembak, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan menara langit. Pound! Jari Qi yang sangat kuat, dan percikan api muncul di Tian Kue yang tebal. Ye Chen terkejut dan mundur dengan gerutuan teredam, tetapi boneka Zixuan mengikutinya, dan tangan lainnya masih menempel di tubuh Zixuan. Karena jimat roh misterius belum sepenuhnya terintegrasi. Cepat, beri aku waktu lagi. Ye Chen mengertakkan gigi dan bersikeras. Jika dia melepaskannya saat ini, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Ledakan, ledakan. Di luar gua, terdengar raungan konstan. Ye Chen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Xie Yun dan yang lainnya sengsara. Tunggu, ini akan segera datang. Mata merah muncul di mata Ye Chen, yang kurang adalah waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 ledakan keras di luar, Xie Yun, Huo Teng dan Xiong Er semuanya dikalahkan, tubuh mereka terbang terbalik menabrak dinding batu di belakang mereka, tubuh mereka berdarah. Nah, kami melakukan yang terbaik. Xie Yun dan ketiganya batuk darah satu demi satu. Ada perbedaan besar dalam kekuatan, dan mereka telah mencapai batasnya. Tutut-tutut. Melirik Xie Yun yang berdarah dan yang lainnya, Qi yang memiliki ekspresi lucu di wajahnya, Ye Chen, kamu melihat bahwa ini adalah saudaramu yang baik, dan inilah yang terjadi denganmu, bukankah itu memilukan? Namun, tidak ada gema dari gua. Melihat ini, mata Qi yang menjadi dingin, dan dia segera berteriak, bunuh aku, tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, sekte menyalahkannya, dan keluarga Qi saya di Xinjiang Selatan akan mengurusnya. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 100 orang bergerak, dan pemimpinnya adalah Zuo Qiuming, yang pertama memasuki gua. Bentak. Segera, tepuk tangan meriah keluar dari gua, dan kemudian Zuo Qiuming, yang baru saja masuk ke dalam gua, terbang terbalik dan terbang setinggi 7 atau 8 kaki sebelum membentur tanah dengan keras. Melihat Zuo Qiuming terbang terbalik saat dia masuk, semua penonton tercengang. Bermain dengan misteri. Qi yang mendengus dingin, mengeluarkan pedang pembunuh dengan keras, dan bunuh diri di pintu masuk gua. Namun, saat dia hendak memasuki gua, dia merasakan aura berbahaya. Dia samar-samar bisa mendengar dentang pedang yang datang dari gua. Matanya sangat menakjubkan. Dalam sekejap mata, dia mundur tiba-tiba. Zeng! Segera, pedang Qi yang ganas terbang keluar dari gua, diikuti oleh pedang Qi kedua, diikuti oleh yang ketiga hanya dalam satu tarikan napas, puluhan pedang Qi ditembakkan. Wajah Qi yang berubah, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan pedang roh di tangannya berayun dengan cepat, memadat menjadi perisai cahaya spiritual. Paon paon paon. Suara keras dari benturan logam terdengar dengan cepat, dan energi pedang yang terbang keluar dari lubang mengenai penutup pelindung Qi yang tanpa pandang bulu, memicu percikan api yang terang, menembus penutup pelindung Qi yang. Bagaimana mungkin? Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Seberapa kuat Ye Chen di dalam gua? Zuo Qiuming, yang dibudidayakan di alam yang sejati, ditampar, dan bahkan formasi pedang pertahanan Qi yang ke-8 dari murid sejati Heng Yue ditembus dari depan. Semua orang mengira itu adalah kesalahan. Bukan Ye Chen.
Qi yang melihatnya dengan sangat jelas, bukan Ye Chen yang menembus perisai pertahanannya, tetapi orang lain. Masih ada orang yang bersembunyi di dalam gua. Yang Bin juga melihat petunjuk, menatap gua, berpikir bahwa orang lain di dalam gua selain Ye Chen, karena dia bisa menembus perisai pertahanan Qi yang dari depan, harus jadilah orang yang sama salah satu dari 9 biografi sejati Heng Yue, dan harus diberi peringkat di atasnya dan Qi yang mengejar kami sepanjang malam, dan sekarang kami akan berubah. Ketika semua orang mengerutkan kening, suara Yuyu keluar dari gua, dan Ye Chen keluar, dan ada seorang wanita cantik di sampingnya. Bab 142 Zixuan yang mengerikan. Boneka. Saat melihat Zixuan, tidak hanya Qi Yang dan Yang Bin, tetapi juga banyak murid batin yang menyipitkan mata. Dengan baik. Sekarang mereka menemukan siapa yang menerobos perlindungan Qi Yang. Itu bukan Ye Chen, tapi boneka cantik di sebelah Ye Chen, lebih tepatnya, boneka cantik tingkat prefektur di sebelah Ye Chen. Bagaimana dia bisa memiliki boneka setinggi bumi? Wajah Qi Yang langsung menjadi gelap setelah menyadari bahwa Zixuan adalah boneka setinggi bumi. Sebagai salah satu dari 9 biografi sebenarnya dari Sekte Heng Yue dan Tuan Muda dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui teror boneka tingkat prefektur, tubuhnya sangat keras, dan yang lebih penting, dia dapat menggunakan teknik misterius. Dan tidak berani menghadapi penyesalan yang keras. Cepat masuk. Di pintu masuk gua, Ye Chen telah menarik Xie Yun dan yang lainnya ke dalam gua, lalu masing-masing memasukkan 2 pil Huixuan. Kakeknya, hampir mati. Xiong Er mengutuk. Benar-benar kejam. Saya pikir itu hanya pelajaran bagi kami, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar membunuh kami. Xie Yun memandang Qi Yang dan yang lainnya dengan dingin. Mom di belakang panggung sulit, jadi bisakah kamu melanggar hukum? Suara Huo Teng menjadi semakin dingin. Sebelumnya, dia benar-benar merasakan niat membunuh Qi Yang. Mereka berempat merampok banyak hal. Apa yang harus dibunuh? Cepat dan pulih dari lukamu. Bonekaku baru saja ditingkatkan menjadi boneka tingkat bumi. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Kuharap aku bisa menghentikan Qi Yang dan Yang Bin. Ye Chen merenung. Dia juga berpikir untuk terbang keluar dari gunung belakang dengan bantuan awan api yang dipadatkan oleh api yang sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa awan api yang dipadatkan oleh api yang sebenarnya hanya dapat membawanya sendiri. Selain itu, Qi Yang bukan satu-satunya di sisi berlawanan yang berada di alam yang sejati. Anda harus tahu bahwa alam matahari sejati juga dapat terbang di udara dengan bantuan senjata spiritual. Dibandingkan dengan pertempuran di udara, dia lebih suka bertarung di lapangan. Pergi. Ye Chen melirik Zixuan, dan dengan pikiran, dia memberi perintah untuk menyerang. Segera, Zixuan, yang diam, berayun keluar, seperti kilatan cahaya putih, dengan kecepatan tinggi sehingga bahkan Ye Chen, sang master, menatap lurus ke matanya. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada boneka Feng Ying. Melihat Zixuan keluar, Qi Yang adalah yang pertama bergerak, dia menderita kerugian di depan boneka, yang dia anggap memalukan. Bersenandung. Segera, dia mengorbankan pagoda peraknya sendiri, yang mekar dengan kecemerlangan yang mempesona, dan Ling Tian mendesak ke arah Zixuan. Namun, yang mengejutkannya adalah Zixuan naik ke langit dan sama sekali tidak ditekan oleh pagoda perak. Mengabaikan penindasan senjata roh. Kali ini, tidak hanya Yang Bin dan yang lainnya, tetapi juga Ye Chen dan Xie Yun terkejut. Kemampuan Zixuan jelas melebihi harapan mereka. Paong! Ketika semua orang terkejut, boneka Zixuan telah melambaikan lengan gioknya, dan tangan giok kristal itu dengan kuat menepuk pagoda perak. Bang! Pagoda perak dikirim terbang oleh Zixuan di tempat, dan jatuh dari udara. Qi Yang, yang merupakan pemilik pagoda, juga mengalami serangan balik, dia mundur 3 langkah sebelum menghentikan sosoknya dengan gerutuan teredam. Ini. Semua orang terkejut lagi. Ini tidak mungkin. Qi Yang meraung keras, tidak dapat menerima kenyataan ini. Mengapa boneka wanita ini begitu kuat? Wajah Yang Bin juga menjadi suram. Bukannya dia belum pernah melihat boneka tingkat prefektur, juga tidak pernah bertarung melawan boneka tingkat prefektur, tetapi boneka tingkat prefektur yang begitu kuat seperti Zixuan, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kamu Chen, jadikan aku boneka seperti ini besok. Melihat keganasan Zixuan, Xie Yun dan yang lainnya semua menatap Ye Chen dengan penuh semangat. Oke. Ye Chen membuka mulutnya, hanya merasakan lidahnya kering.
Dia telah menebak kekuatan boneka Zixuan lebih dari sekali setelah menjadi tingkat prefektur, tetapi dia masih terlalu meremehkan Zixuan, dan dengan satu telapak tangan, dia merobohkan senjata roh kelahiran murid sejati, yang sekali lagi melebihi harapannya. Dari pukulan tadi, terlihat bahwa boneka Zixuan yang maju ke boneka tingkat prefektur jelas lebih kuat dari boneka tingkat prefektur umum, setidaknya jauh lebih kuat dari boneka Feng Ying. Ledakan, ledakan. Ketika semua orang terkejut, Qi yang sudah bertarung dengan Zixuan, tetapi sebagai murid sejati, dia dirugikan di mana-mana, dipukuli oleh boneka Zixuan begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Ayo pergi bersama. Qi yang meraung ke bawah. Baru pada saat itulah murid-murid batin itu sadar, dan mereka menggunakan energi dan kekuatan spiritual mereka yang sebenarnya, atau senjata roh, atau seni mistik, semuanya tanpa kecuali, untuk menyerang Zixuan, dan serangan warna-warni itu langsung menenggelamkan Zixuan. Pada saat ini, hati Ye Chen ada di tenggorokannya, tidak yakin apakah Zixuan dapat menahan begitu banyak serangan, jika dia dipukuli habis-habisan oleh gerakan yang luar biasa ini, kerugiannya tidak akan sesederhana puluhan ribu batu roh. Tapi segera, mata Ye Chen melebar lagi. Zixuan, yang melayang di udara, dengan cepat mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan, dan kemudian membentuk pusaran besar dengan dia sebagai pusatnya, dan semua serangan yang datang dihancurkan oleh pusaran tersebut. Luar biasa. Melihat adegan ini, Xiong Er berteriak dengan penuh semangat. Lian, Ye Chen, kamu harus menjadikanku boneka seperti ini. Xie Yun dan Huo Teng memegang tangan Ye Chen dan melompat dengan penuh semangat. Aku akan menghemat uang ketika aku kembali, boneka ini menakutkan dan melanggar hukum. Apakah ini boneka permukaan tanah? Di luar gua, terdengar suara kaget, dan mata penuh kengerian. Perisainya terletak pada dua jimat di tubuhnya. Yang Bin, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran tidak jauh, berkata, dia tampaknya sangat mengenal boneka permukaan tanah, dan tahu di mana boneka permukaan tanah kelemahannya. Kakekmu. Di pintu masuk gua, Ye Chen menatap Yang Bin dengan ganas. Dari saat Yang Bin muncul di sini, dia tahu bahwa Qi Yang dan yang lainnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka dengan sangat akurat, itu pasti terkait dengan Yang Bin, dan Ye Chen diam-diam mengingat kebencian ini. Jelas, Qi Yang dan yang lainnya juga melihat kekurangan Zixuan, dan semua pedang roh berteriak, ingin menghancurkan jimat ajaib di boneka Zixuan dengan satu pedang. Zixuan, perbesar. Mata Ye Chen menegang, dan dia buru-buru memberi perintah seperti itu kepada Zixuan, jika tidak Qi Yang dan yang lainnya akan mematahkan dua jimat di tubuhnya, itu akan menjadi omong kosong yang paling tidak masuk akal. Benar saja, pada saat kata-kata Ye Chen jatuh, Zixuan, yang menggantung di udara, dengan cepat mencubit sidik jarinya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, udara mengalir dengan cepat, diikuti oleh dentang pedang, dan udara dengan cepat mengembun menjadi energi pedang yang indah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, yang masing-masing sangat ganas, dan jumlahnya terlalu banyak membuat kulit kepala kesemutan. Formasi pedang bunga Loying. Di tempat kejadian, lebih dari satu orang mengatakan kata-kata seperti itu, seolah-olah mereka tahu teknik rahasia apa yang digunakan Zixuan. Ini adalah langkah besar untuk serangan kelompok. Xie Yun berteriak dengan penuh semangat, seolah-olah dia juga tahu teknik rahasia apa yang digunakan Zixuan, dan dia juga tahu kengerian dari teknik rahasia ini. Adapun Ye Chen, dia sedang menatap langit dengan linglung saat ini, Zixuan digantung di sana, pakaian putihnya berkibar, bermandikan cahaya bintang dan cahaya bulan, dia bersih, sisinya penuh dengan energi pedang yang indah, hanya seperti 9 surga Xuanfei. Di bawah perhatian semua orang, Zixuan mengangkat lengan gioknya sedikit, lalu mengayunkannya dengan keras, dan menunjuk ke bawah. Zeng, zeng. Segera, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang turun dari udara. Minggir. Qi Yang berteriak keras, dan yang pertama mundur dengan cepat. Namun, meskipun Qi Yang mundur dengan cepat, dia masih diselimuti oleh energi pedang di seluruh langit, bahkan dia diselimuti, apalagi murid dalam lainnya. Melihat hujan pedang jatuh di seluruh langit, para murid sekte dalam tahu mereka tidak bisa bersembunyi, jadi mereka bertahan satu demi satu, baik menggunakan pedang roh atau mengumpulkan perisai pelindung, jika tidak mereka akan tertusuk saringan oleh hujan pedang di saat berikutnya. Paon paon paon. Di luar gua, suara logam bertabrakan terdengar sangat cepat, dan langit penuh dengan energi pedang seperti hujan pedang.
Awalnya serangan kelompok, dan murid-murid di bawahnya hancur berkeping-keping. Yang Bin muncul di tempat kejadian, dan semua orang lain dipukul. Engah, engah, engah. Ini adalah pemandangan yang luas, energi pedang Zixuan tidak tertandingi, dan banyak perisai pelindung murid telah dilanggar, meninggalkan darah dalam di tubuh mereka. Di sini, hanya Qi Yang dan Zuo Qiuming yang asli. Yang Jing tidak terluka. Flying Heaven Sword Art. Qi Yang memotong energi pedang terakhir, lalu menusuk ke langit dengan pedangnya. Pedang ini sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk menembus gunung dan bebatuan. Saya melihat Zixuan melakukan tendangan voli ke bawah, bayangannya terbang seperti sinar cahaya putih, dengan kecepatan yang sangat cepat, menghindari pedang terbang Qi Yang, dan kemudian mengambil cetakan telapak tangan di udara. Qi Yang, yang sedang berjuang, diayunkan ke atas tempat keluar. Penyimpangan penulis grup teman buku Kaisar Xian Wuzun, 264.670.852. Bab 143 Serangan Balik. Ayo pergi bersama. Zuo Qiuming dan kelompoknya dari Tru Yang Realm datang dari segala arah, dan langkah mereka adalah langkah terakhir untuk menjadi terkenal. Namun, Zixuan terlalu cepat dan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Dia menamparkan Zuo Qiuming untuk kedua kalinya dengan satu telapak tangan, dan menusuk lubang darah di tubuh Kong Chao dengan jari lain. Ji membanting prasasti dan mengayunkan Jiang Yang ke udara. Tanpa hukum, sangat melanggar hukum. Ye Chen dan yang lainnya di pintu masuk gua sudah menjadi sangat mengasyikkan. Boneka tingkat prefektur setara dengan alam yang sejati dari seorang biksu, tetapi Zixuan mengalahkan Qi Yang dan yang lainnya di alam yang sejati sampai pada titik di mana mereka tidak dapat mengangkat kepala. Sekarang menjadi drama yang luar biasa. Yang Bin, kapan kamu akan melihatnya? Qi Yang, tidak dapat menahan Zixuan, meraung pada Yang Bin yang masih menonton pertempuran. Aku bisa membantumu, 100.000 batu roh. Yang Bin tersenyum menggoda. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih waktu, dan berspesialisasi dalam memanfaatkan api untuk merampok, dan dia membuka mulutnya dengan 100.000 batu roh, yang membuat Qi Yang hampir menyemprotkan darah. Nyatanya, Qi Yang benar-benar muncrat darah, bukan hanya karena dia dipukuli oleh Zixuan, tapi juga karena dia dipaksa oleh Yang Bin. Untuk perilaku Yang Bin hari ini, dia sangat membenci giginya, dia masih meremehkan gaya saudaranya, yang membuatnya menyesal meminta Yang Bin untuk datang membantu pertempuran, bukan untuk melakukan hal-hal praktis, tetapi kemampuan ini untuk memanfaatkan api hanya mempermainkan. Namun, Qi Yang mengerti berapa biaya untuk memblokir Ye Chen di gunung belakang ini sekarang. Ye Chen memiliki boneka yang menakutkan di sampingnya. Jika dia melewatkan hari ini dan ingin membersihkan Ye Chen lagi, dia harus menunggu sampai tahun baru. Dari monyet. Setelah memikirkannya, Qi Yang masih menggertakkan giginya dan melemparkan tas penyimpanan ke Yang Bin, saya mampu membeli 100.000 batu roh. Mudah untuk mengatakannya. Yang Bin melambaikan tangannya untuk menyimpan tas penyimpanan, lalu menginjak pedang terbang untuk membunuh langit, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan jimat ajaib yang aneh. Jimat emas bersinar terang, dan begitu terbang ke langit, itu menjadi besar, ditutupi dengan rune yang padat, meluap dengan kecemerlangan emas, menutupi Zixuan di dalam, dan rune juga jatuh, tiba-tiba memiliki kemampuan untuk menahan rakyat. Tidak baik. Ye Chen di pintu masuk gua menyipitkan matanya dan melihat keanehan jimat Yang Bin. Jika ini terus berlanjut, jimat di tubuh Zixuan mungkin akan hancur. Xiong Er, mengejar panah angin. Ye Chen mengulurkan telapak tangannya. Xiong Er mengerti, membalikkan tangannya dan mengeluarkan panah pengejar angin dan busur pengejar angin, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Mengambil busur pengejar angin, Ye Chen akan meletakkan panah pengejar angin pada tali panah, dan kemudian menuangkan energi sejati seluruh tubuhnya ke dalam panah pengejar angin. Dia membengkokkan busur seperti bulan purnama, mengarah ke Yang Bin di udara, dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Zeng! Panah pengejar ditembakkan seketika, ditutupi dengan cahaya, dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan memaksa Yang Bin untuk menembak. Terlalu berlebihan. Yang Bin mencibir, ketika panah pengejar hendak mengenai, dia membalik tangannya untuk memegang panah, dan kemudian kekuatan spiritualnya bergulir, menghancurkan panah. Jangan khawatir, masih ada lagi, kata Ye Chen dengan dingin, dan energi sejati dan hai diluncurkan, terus-menerus menekuk busurnya seperti bulan purnama, menembakkan panah ke dalam kehampaan, dan targetnya adalah Yang Bin dari awal hingga akhir. Tamat.
Dia tahu bahwa meskipun Yang Bin ini berspesialisasi dalam memanfaatkan api dan penjarahan, dia memiliki kungfu yang nyata dan memang bisa mengancam Zixuan. Justru karena inilah Ye Chen menyerangnya dengan putus asa. Dia tidak bermaksud melukai Yang Bin dengan panah pengejar angin, tetapi ingin menggunakan metode ini untuk membuat masalah bagi Yang Bin dan berbagi tekanan dengan Zixuan. Fakta membuktikan bahwa keputusannya masih sangat tepat, karena serangan Ye Chen, Yang Bin harus dialihkan untuk menghadapi Ye Chen di bawah, yang juga memberi kesempatan pada Zixuan untuk berbalik. Zixuan, pukul anak ini untukku. Ye Chen memberi perintah lagi, meminta serangan Zixuan untuk lebih menjaga Yang Bin. Setelah menerima perintah, Zixuan memukul mundur Qi Yang dengan telapak tangan, lalu berbalik tiba-tiba, Yang Bin mengerang dan mundur dengan membanting prasasti. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Zixuan mendatanginya seperti cahaya putih. Bentak. Tepuk tangan bergema dan renyah, dan Zixuan menamparkan wajah Yang Bin, mungkin begitu keras sehingga seluruh wajah Yang Bin terdistorsi, dan beberapa gigi terbang keluar. Saya tidak tahu mengapa, melihat Yang Bin terluka, Qi Yang merasa sedikit lega, dia pantas membiarkan Anda memanfaatkannya. Ah! Yang Bin meraung dengan marah, seluruh wajahnya terbakar panas. Murid ketujuh dari warisan sejati Heng Yue yang bermartabat, ditampar wajahnya oleh boneka di depan umum. Dia yang selalu menyendiri, tidak pernah mengalami kerugian seperti itu. Segera, kekuatan spiritualnya melonjak, dan dia bergegas menuju Zixuan seperti binatang buas. Namun, dia bertemu dengan teknik rahasia yang dilakukan oleh Zixuan secara langsung. Itu adalah gelombang pasang, yang menenggelamkannya di tempat. Melihat ini, Ye Chen di pintu masuk gua adalah yang pertama bergerak, melompat keluar gua, dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Di belakang mereka, Xie Yun dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Ingin pergi. Zuo Qiuming adalah orang pertama yang mengejar di belakangnya. Tanpa diduga, Ye Chen, yang baru saja mengambil 2 langkah, tiba-tiba berbalik, dan meraung sepenuh hati dengan naga liar Tianlu. Ah! Zuo Qiu jelas tidak mengharapkan Ye Chen melakukan tindakan seperti itu padanya. Dia dipukul di tempat, pikirannya berdengung, jiwanya terluka, dia kesakitan luar biasa, matanya bahkan menghitam, dan dia terhuyung ke belakang. Kamu percaya kami ketika kami mengatakan pergi, apakah kamu otak babi? Ye Chen melompat ke depan Zuo Qiuming, mengayunkan cambuk besi, dan menutupi kepala dan wajahnya dengan 3 cambuk. Ah! Zuo Qiuming berteriak lagi, 7 lubangnya berdarah, otaknya berdengung dan bergetar, dan dia akan meledak sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Cambuk besi Ye Chen datang lagi, dan itu menutupinya dengan pukulan. Dengan mata yang tajam dan tangan yang cepat, Ye Chen mengambil tas penyimpanan Zuo Qiuming, lalu langsung pergi ke murid-murid batin lainnya. Xie Yun dan yang lainnya di belakangnya juga sepertinya telah dipukuli dengan darah ayam. Mereka benar-benar tidak ingin pergi, karena mereka tidak tahu kengerian Zixuan sebelumnya, jadi mereka hanya ingin melarikan diri. Tapi sekarang berbeda. Ketangguhan Zixuan jauh melebihi harapan mereka. Dia memiliki kekuatan untuk memilih Qi Yang dan Yang Bin. Tanpa Qi Yang dan Yang Bin, dan mereka memiliki cambuk besi di tangan mereka, sisa-sisa yang tersisa dikalahkan, mereka bisa mengatasinya. Ah! Ah! Jeritan tidak pernah berhenti. Ye Chen bergegas ke depan dengan cambuk besi yang dirancang khusus untuk mengalahkan roh primordial orang, dan murid-murid sekte dalam yang berada di bawah budidaya alam yang sejati terluka sebelumnya, tetapi dia merobohkan salah satu mereka dengan cambuk. Berikan pada mereka. Xie Yun dan Xiong Er mengikuti di belakang Ye Chen, berteriak tanpa henti. Kemanapun mereka lewat, tas penyimpanan para murid batin yang dijatuhkan jatuh ke tanah, di tangan mereka. Kamu Chen. Kong Chao dan Jiang yang bergandengan tangan untuk membunuh Ye Chen, dan masing-masing secara otomatis menggunakan senjata spiritual kelahiran mereka. Hentikan Kong Chao, kata Ye Chen kepada Xie Yun dan Huo Teng, lalu langsung pergi ke Jiang Yang untuk membunuhnya dengan cambuk besi. Oke. Xie Yun juga mengorbankan senjata spiritual untuk melawan Kong Chao, dan bahkan Huo Teng membantunya. Kong Chao langsung diblokir. Di sisi lain, Ye Chen dan Jiang Yang memulai perang. Tekan untukku. Jiang Yang Yu menggerakkan Ling Tian, senjata spiritual dalam hidupnya, untuk menekannya. Kamu pikir kamu adalah Qi Yang? Ye Chen mencibir, mengayunkan cambuk besi untuk membunuhnya dengan paksa, dan menghancurkan dengan kuat senjata spiritual kelahiran Jiang Yang. Ah!
Karena hubungan jiwa, Jiang yang sangat terkejut sehingga jiwanya bergetar dan dia jatuh ke dalam keadaan pusing. Aku tidak bisa mengalahkan Qiyang, dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Ye Chen menunjukkan kekuatannya, dan seekor harimau bergegas ke Jiang Yang, dan mengayunkan cambuk besi dengan keras. Mati. Dari samping, seseorang bergegas keluar, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Yang Wei, menusuk Chang Hong dengan pedang, dan menusuk bagian belakang kepala Ye Chen. Keluar dari ibumu. Xiong Er juga bergegas keluar, Yang Wei menyerang Ye Chen, dia menyerang Yang Wei, gada di tangannya menjadi lebih tebal dari pohon dalam sekejap, dan mengayunkannya dengan kuat ke arah Yang Wei. Yang Wei dipukul, dan terlempar di tempat, dan papan itu melekat erat pada dinding batu tidak jauh dari sana. Ah! Di sini, cambuk besi Ye Chen telah jatuh, dan kepala Jiang yang berdarah, matanya semua hitam, dan dia terhuyung ke belakang. Ye Chen, yang mengejar, menghancurkan kepala dan wajahnya, tahu bahwa dia akan mengalahkan bocah ini. Berakhir ketika Anda tercengang. Sejauh ini, Jiang yang telah dibuat terpana oleh Ye Chen untuk ketiga kalinya. Bab 144 kuat. Setelah memecahkan Jiang Yang, Ye Chen berbalik dan membunuh Xie Yun, Huo Teng, dan Kong Chao tanpa sepatah kata pun. Dia melangkah maju dengan cambuk, diikuti oleh Sucking Mountain Fish, Ben Lei Palem, dan akhirnya naga Kang yang mendominasi. Kong Chao, yang sudah dirugikan, terbang di tempat. Xie Yun, biarkan aku meminjam cambuk besi untuk bermain denganmu. Ye Chen hanya melemparkan cambuk besi ke Xie Yun, tapi dia bergegas menuju Kong Chao seperti angin kencang, dan saat Kong Chao jatuh ke tanah, dia meraihnya. Kaki Kong Chao, biarkan kamu memukul saudaraku. Ye Chen yang kokoh mengayunkan Kong Chao ke atas, lalu jatuh ke tanah dengan keras. Ledakan. Dengan raungan, tanah dihancurkan menjadi bentuk manusia oleh tubuh Kong Chao. Engah. Kong Chao menyemburkan darah di tempat, bahkan jika dia berada di alam yang sejati, dia tidak tahan dilempar seperti ini oleh Ye Chen yang kokoh, dan seluruh organ dalamnya terlantar. Biarkan kamu memukul saudaraku. Ye Chen mengayunkan Kong Chao lagi, dan dengan suara gemuruh, dia menghancurkan lubang yang dalam di tanah lagi, dan Kong Chao terlempar berkeping-keping. Lanjutkan. Ye Chen tidak melempar Kong Chao lagi, tetapi meraih tubuh Kong Chao dan bergegas ke kerumunan, menggunakan tubuh Kong Chao sebagai senjata, dan semua murid dari sekte dalam yang bergegas mendekat dibuang olehnya. Tempat. Ayo tutup produk ini. Tidak jauh dari sana, Xiong Er hanya bisa menggerakkan bibirnya saat melihat Ye Chen yang begitu tangguh. Ah! Di sisi lain, Xie Yun memegang cambuk besi untuk memamerkan kekuatan gaibnya, dan karena Kong Chao menjadi linglung, kecuali Qi Yang dan Yang Bin yang berperang melawan Zixuan, murid-murid batin lainnya pada dasarnya adalah Ren Yuan lingkungan, dia telah menyapu sepanjang jalan. Adegan itu adalah gambar yang disengaja. Ye Chen, Xie Yun, Huo Teng, dan Xiong Er, keempat binatang ini semuanya dalam tren menghancurkan. Tanah penuh dengan murid-murid dalam kekacauan. Mereka tidak mati, tetapi mereka semua dipukuli hingga pingsan. Segera, Ye Chen dan yang lainnya mengakhiri pertempuran terlebih dahulu. Apa namanya? Ini disebut pemerkosaan. Jika Anda gagal memperkosa, Anda akan dibunuh oleh X. Sejumlah besar orang terbunuh. Anda mengira ini akan menjadi permainan tanpa kemenangan, tetapi karena penampilan boneka, Anda berbaring satu potong demi satu. Mereka semua adalah kru asli yang dirampok oleh Ye Chen di hutan liar dan dikubur hidup-hidup, dan sekarang mereka ditanam di sini bersama untuk kedua kalinya, sungguh kejahatan. Manis. Xiong Er memeluk setumpuk tas penyimpanan tanpa malu-malu, meski dia juga dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, tapi dia juga tersenyum bahagia. Ini bukan keuntungan kecil. Di sisi lain, Xie Yun juga datang dengan selusin tas penyimpanan. Pemukulan ini tidak sia-sia. Huo Teng menyeringai sambil memegang setumpuk tas penyimpanan. Ledakan. Ledakan. Namun, perang belum berakhir. Mereka berempat bergabung bersama dan melihat lingkaran pertempuran antara Zixuan, Qi Yang, dan Yang Bin. Mereka bertiga bertarung dengan sengit, Qi Yang dan Yang Bin dalam keadaan malu, dengan banyak noda darah di tubuh mereka, dan Zixuan, meskipun tubuhnya keras, masih memar oleh mereka berdua. Bagaimana kalau merampok kedua orang ini juga? Kata Ye Chen, dan menatap Xie Yun dan yang lainnya di sampingnya. Kamu bisa mendapatkan ini. Xie Yun menggosok tangannya. Curi mereka. Xiong Er memandang Yang Bin dan Qi Yang dengan mata cerah, seolah menatap dua harta.
Kedua orang ini sangat kaya. Huo Teng juga tampak bersemangat untuk mencoba. Aku hanya tidak tahu apakah bonekaku bisa bertahan. Ye Chen menatap tajam tidak jauh. Meskipun Zixuan berada di atas angin, Qi Yang dan Yang Bin sama-sama karakter yang kejam, jadi sulit untuk berurusan dengan mereka. Sebentar. Selain itu, Qi Yang dan Yang Bin bukanlah Jiang Yang dan Kong Chao meskipun mereka tidak dapat mengalahkan Zixuan, jika mereka melarikan diri, saya khawatir bahkan Zixuan tidak dapat menghentikan mereka. Aku harus menemukan cara. Ye Chen menggosok dagunya, matanya berputar. Akhirnya, Ye Chen memandang Xie Yun dan yang lainnya, apakah ada kutukan roh surgawi? Ya, ada, tapi mantra roh surgawi kita semuanya berlevel rendah. Orang-orang dengan level Qi Yang dan Yang Bin pada dasarnya tidak berguna. Xie Yun merentangkan tangannya. Tentu saja satu atau dua kartu tidak akan berfungsi, tetapi jika terlalu banyak, sulit untuk mengatakannya. Ye Chen berkedip pada mereka bertiga, setidaknya tidak apa-apa untuk menyegel salah satunya. Mendengar ini, mata mereka bertiga berbinar satu demi satu, dan masing-masing menyikat tas penyimpanan mereka. Xie Yun mengeluarkan 3 mantra surgawi, Huo Teng punya satu lagi, 4, tapi Xiong Er, pria kecil gendut itu, di luar dugaan Ye Chen, tiba-tiba mengeluarkan 8. Ye Chen juga menepuk tas penyimpanan, dan mengeluarkan 3 mantra roh surgawi, menambahkan 18 mantra roh surgawi. Saya, tidak masalah untuk menyegel salah satunya selama 20 detik. Segera, mereka berempat berjongkok di tanah lagi, bergumam di atas kepala mereka. Akhirnya, keempatnya berdiri serempak, dan kemudian melihat pertempuran besar tidak jauh secara serempak, dan akhirnya jatuh ke Yang Bin. Jelas, mereka ingin menggunakan 18 mantra surgawi untuk menyegelnya. Yang Bin, hanya kamu. Ye Chen mencibir. Ledakan. Gemuruh. Pertempuran masih berkecamuk, meskipun Zixuan adalah boneka, dia sudah menjadi boneka tingkat bumi, dia memiliki tubuh yang keras dan kemampuan untuk melakukan teknik misterius dan rahasia. Dibandingkan dengannya, Yang Bin dan Qi Yang jauh lebih malu. Meskipun mereka berdua adalah murid dari 9 warisan sejati agung, mereka secara alami akan kelelahan jika mereka bertarung untuk waktu yang lama. Zixuan, panggil bocah itu Yang Bin. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, dan diam-diam memberi perintah pada Zixuan. Setelah menerima perintah, Zixuan berbalik dan memukul Yang Bin dengan telapak tangan yang awalnya ditujukan pada Qi Yang. Yang Bin tertangkap basah dan secara pasif bertahan, tetapi masih terlempar oleh telapak tangan Zixuan, dan arah terbang terbalik adalah Ye Chen dan yang lainnya di sini. Terbuka kering. Xie Yun adalah yang pertama membunuh, dan dia menggerakkan pedang roh kelahirannya, memotong pelangi pedang. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Yang Bin berbalik untuk menghentikan tubuhnya, dan menjatuhkan pedang roh Xie Yun dengan telapak tangannya. Yai! Terdengar teriakan nyaring, dan Xiong Er mengayunkan tongkatnya untuk membunuhnya. Pound! Yang Bin melambaikan tangannya, dan dengan satu telapak tangan, Xiong Er sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah dan mundur. Dan aku. Huo Teng juga datang, dengan sepasang palu godam sudah terangkat di atas kepalanya, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi dia masih didorong mundur oleh Yang Bin. Mengaum. Raungan binatang itu terdengar, dan Ye Chen melompat untuk membunuhnya. Mencari kematian, Yang Bin mendengus dingin dan menunjuk. Engah. Ye Chen tidak mengelak, dan diarahkan oleh Yang Bin tiba-tiba, sebuah lubang berdarah keluar dari tubuhnya, begitu dia menyentuh tanah, harimau lain menerkam, menggertak dirinya sendiri di depan Yang Bin, dan kemudian mendominasi. Murka hati hewan mendekati pertarungan tubuh. Mengaum, mengaum. Dia seperti binatang buas yang menuruni gunung, dan cara dia bergerak bahkan lebih aneh. Terkadang dia seperti harimau, terkadang seperti kera ganas, terkadang seperti singa, dan terkadang seperti serigala. Dia meraih, menepuk, dan air mata, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahu pada saat yang sama. Setiap sendi di tubuhnya, setiap bagian telah menjadi senjata yang ganas. Meskipun kekuatannya benar-benar menekan Ye Chen, pertarungan jarak dekat Ye Chen yang tiba-tiba dan aneh masih membuat Yang Bin sedikit bingung. Gulungan. Dengan paksa membawa telapak tangan Ye Chen, Yang Bin menjatuhkan Ye Chen dengan satu telapak tangan. Sekelompok semut. Setelah menjungkir balikkan Ye Chen, Yang Bin memasang wajah menyeramkan, dan segera datang dengan pedang pembunuh. Namun, saat dia mengambil 2 langkah, ekspresinya tiba-tiba berubah, karena kekuatan spiritual yang meluap dari tubuhnya diblokir satu demi satu.
Ini, bagaimana ini mungkin? Yang Bin memandangi tubuhnya dengan tak percaya, dan ada 18 kutukan roh surgawi yang melekat pada tubuhnya. Dia bahkan tidak tahu kapan kutukan roh surgawi ini melekat pada tubuhnya. Meskipun ini semua mantra roh surgawi tingkat rendah, terkadang jumlahnya akan menyebabkan perubahan kualitatif. 18 mantra roh surgawi tingkat rendah sudah cukup untuk menyegel kekuatan spiritualnya selama 20 detik. Untuk sesaat, Yang Bin menjadi bingung, seolah dia menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan kami tidak memiliki kebencian di masa sekarang. Anda yang memintanya. Ye Chen sudah bangun, dan langsung membunuhnya dengan cambuk besi di tangannya. Bab 145. Di tiga arah lainnya, Xie Yun dan yang lainnya juga memilih pria yang memukul orang, dan mengelilinginya dengan seringai di wajahnya. Mereka berempat bekerja sama secara diam-diam. Serangan Xie Yun, Xiong Er dan Huo Teng semuanya membuka jalan bagi Ye Chen. 18 mantra roh surgawi melekat pada tubuh Yang Bin ketika Ye Chen melancarkan pertempuran jarak dekat. 4 Junior, tolong bicara jika ada yang ingin kamu katakan. Yang Bin menjadi pucat dan terus mundur. Dia benar-benar ketakutan. Meskipun kekuatan spiritual hanya disegel selama 20 detik, 20 detik itu cukup bagi 4 Ye Chen dan yang lainnya untuk melakukan banyak hal, seperti memukulinya hingga linglung, atau merenggutnya. Semua bayi. Yang Bin tidak berani memikirkannya, dan dia tidak pernah menyangka akan jatuh ke tangan Ye Chen dan keempat juniornya. Dia menyesalinya, dia benar-benar menyesalinya, menyesal bahwa dia seharusnya tidak berpartisipasi di dalamnya. Tidak hanya keuntungan yang diperoleh dari perampokan Qi yang akan diambil, bahkan seluruh kekayaan bersihnya akan diambil. Jangan bicara, aku tidak ingin mendengarnya. Ye Chen sudah bergegas. Melihat Ye Chen bergegas maju, Yang Bin, yang mundur, berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Ye Chen sangat cepat, menyusul Yang Bin dalam 2 atau 3 langkah, menendangnya keluar, dan kemudian memukul kepala dan wajahnya dengan cambuk. Ah! Yang Bin tiba-tiba berteriak, tanpa kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, bahkan jika dia berada di alam yang sejati, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Ye Chen. Yai! Di tiga arah lainnya, Huo Teng, Xie Yun, dan Xiong Er juga maju sambil berteriak, menggesek tangan orang-orang itu. Yang Bin, yang baru saja bangun, terhempas ke belakang di tempat. Mereka yang keluar untuk mengacau selalu harus membayarnya kembali. Ye Chen adalah yang paling tangguh, mengayunkan cambuk besi terus-menerus, tidak berani menunda sama sekali, karena hanya ada 20 detik, dan dia harus membayar kembali cambuk hanya dalam 20 detik. Yang Bin jatuh, jika tidak semua upaya akan sia-sia. Jeritan Yang Bin terus terdengar, kepalanya berdarah. Di sisi lain, Qi yang melihat ada yang tidak beres, dan bergegas untuk membunuhnya. Jika Yang Bin dirobohkan, dia sendiri tidak akan bisa mengalahkan Zixuan. Meskipun dia sangat berasap, dia membutuhkan Yang Bin saat ini. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, sosok hantu Zixuan berdiri di depannya. Semuanya ada dalam rencana Ye Chen, jadi bagaimana dia bisa memberi Qi yang kesempatan untuk menyelamatkan Yang Bin? Sialan! Qi yang mengertakkan gigi, ingin bergegas menyelamatkan Yang Bin, tetapi kekuatan Zixuan terlalu mendominasi, dan bahkan dia, murid sejati Hang Yue, tidak dapat menembus pertahanannya. Dengan teriakan terakhir Yang Bin, dia benar-benar terpana. Agar aman, setelah Yang Bin dipukuli hingga linglung, dia secara sadar memberinya 2 cambukan. Melihat Qi yang lagi, melihat bahwa situasi umum telah berakhir, dia tidak berani bertarung lagi. Tuhan tahu jika Ye Chen dan yang lainnya akan membuat langkah seperti itu untuk mereka. Jika demikian, akhir hidupnya akan semakin menyedihkan oleh Yang. Tempat sampah. Setelah melakukan pukulan keras dengan Zixuan, Qi yang berbalik dan lari bahkan tanpa memikirkannya. Qi yang menyelinap pergi, tapi Ye Chen tidak membiarkan Zixuan mengejarnya. Dengan kekuatan Qi yang, Zixuan tidak bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Mereka tidak memiliki kutukan roh surgawi lagi, jadi mereka bisa hanya biarkan Qi yang pergi. Gunung di belakang gerbang bagian dalam terdiam sekali lagi. Pada saat ini, mereka berempat berjongkok di tanah, menatap tumpukan harta di depan mereka dengan mata cerah. Setelah memenangkan pertempuran, mereka secara alami ingin berbagi rampasan. Harus dikatakan bahwa Yang Bin, sebagai murid sejati, memiliki cukup banyak harta di tas penyimpanannya, belum lagi ratusan ribu batu roh,
rumput roh, cairan roh, dan jimat roh. Yang mengecewakan mereka berempat adalah Yang Bin tidak memiliki teknik mistik apapun di tas penyimpanannya. Untuk murid setingkatnya, bahkan jika dia memiliki beberapa teknik mistik, semuanya akan tercetak di benaknya, dan tidak ada yang mau membawa mereka pergi dari. Seperempat dari setiap orang, jangan mengambil terlalu banyak. Kata Ye Chen, dengan sadar memasukkan hampir 100.000 batu roh ke dalam tas penyimpanan. Xie Yun dan yang lainnya tidak menahan diri, dan kecepatan mengumpulkan uang adalah juga cepat. Aku ingin kompas ini. Setelah membagi Lingxi, Xie Yun memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan telah meletakkan cakram biduk ke dalam pelukannya. Mata orang ini ganas, dia sepertinya mengenali biduk, dan sepertinya juga tahu tujuan dari astrolabe. Aku ingin kapak pemecah gunung ini. Huo Teng juga menyukai senjata yang bagus. Dia selalu suka berperang, dan dia paling menyukai senjata ganas, seperti sepasang palu godam dan kapak pemecah gunung saat ini. Kalau begitu manik roh ini milikku. Xiong Er tidak lamban, dia mengulurkan tangannya, dan memasukkan manik roh yang bersinar ke selangkangannya, tentu saja, itu adalah harta yang bagus. Di sini, Ye Chen melirik mereka bertiga dengan wajah gelap. Ketiga orang ini tidak bodoh, mereka mengambil semua harta yang baik, meninggalkannya pada dasarnya beberapa hal biasa, yang membuatnya memahami kebenaran, untuk membagi harta dengan ketiga orang ini, hanya satu kata, cepat. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Melihat wajah gelap Ye Chen, ketiganya hanya menatap langit berbintang. Kalian luar biasa. Ye Chen mengutuk, tetapi masih mengambil dan memilih di antara sisa tumpukan. Memang, seperti yang dia pikirkan, di antara hal-hal yang tersisa, tidak ada yang menarik setelah pencarian. Tak berdaya, Ye Chen tidak punya pilihan selain mengambil pedang roh yang hampir tidak bisa menembus matanya dibandingkan dengan harta biasa itu. Pedang roh ini masih kelas atas di antara yang biasa, tetapi dibandingkan dengan Xie Yun dan yang lainnya, itu adalah masih jauh lebih buruk sedikit. Namun, saat dia hendak memasukkan pedang roh ke dalam tas penyimpanan, api asli di tubuhnya bergetar hebat. Di sana sayang, mata Ye Chen berbinar. Memegang pedang roh di tangannya, dia menatap tajam ke tumpukan benda di depannya, mengikuti petunjuk dari api yang sebenarnya, dan akhirnya matanya tertuju pada sepotong besi hitam. Sepotong besi ini hanya seukuran kuku orang dewasa, berkarat dan penuh dengan barang antik, tidak mengherankan, tetapi persis seperti yang dimaksud dengan api yang sebenarnya. Aku ingin pedang roh ini. Ye Chen terbatuk, masih memasukkan pedang roh ke dalam tas penyimpanan, dan kemudian memasukkan potongan besi ke dalamnya, karena pedang roh yang dikumpulkannya tidak bermutu tinggi, dan Xie Yun dan yang lain mengambil semua harta yang baik, dan Ye Chen memiliki satu hal lagi, dan mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa. Pembagian jeroan berikutnya jauh lebih harmonis, tidak ada harta Yang Bin yang dibagi oleh mereka berempat, saya tidak tahu apakah Yang Bin akan muntah darah di tempat setelah bangun tidur. Ayo pergi. Setelah jarahan dibagi, mereka berempat berjalan keluar dari gunung bahu-membahu. Telepon aku lain kali ada hal yang bagus. Lain kali. Izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya kembali kali ini, saya akan tetap jujur di puncak tempat saya berlatih. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, jangan berkeliaran di gunung. Jika Anda tidak yakin, cucu kura-kura ini hanya akan menunggu kelinci di kaki gunung. Pada saat ini, cahaya kemerahan terpantul di timur. Di puncak Yunfei, Chu Linger berbaring dari ruangan, dengan rakus menyedot energi spiritual antara langit dan bumi. Oh, aura di luar masih segar. Wajah Chu Linger puas. Tuan, magang sudah kembali. Begitu Chu Linger selesai berbicara, suara Ye Chen terdengar.